Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gufron Fahruzi, Prodi Psikologi KKN UST Padepokan 123, ingin menjelaskan mengenai upaya peningkatan pendapatan dan produktivitas UMKM. Yang pertama adalah UMKM. UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara di Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta rupiah, atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar, dan usaha tersebut berdiri sendiri. Karakteristik UMKM. Jenis barang yang diproduksi dapat berganti sewaktu-waktu atau tidak tetap. Yang kedua, tempat untuk melakukan kegiatan usaha dapat berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan usaha belum menerapkan administrasi. Bahkan, terkadang keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, biasanya tingkat pendidikan sumber daya manusia dalam UMKM masih relatif rendah. Yang terakhir, pada umumnya pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM. 1. Masalah internal. Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Yang kedua, masalah eksternal. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kurangnya dukungan atau support. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. 1. Peran UMKM untuk meratakan perekonomian. Kehadiran UMKM ini dianggap mampu meratakan perekonomian di Indonesia dari berbagai pelosok sehingga dapat tercapainya kesejahteraan. Masyarakat di daerah terpencil dapat memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengunjungi kota besar. Yang kedua, peran UMKM untuk mengurangi kemiskinan. UMKM memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi biasanya mengurangi kemiskinan sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, peran UMKM dalam memberikan devisa. UMKM di Indonesia dinilai mampu menyumbang devisa bagi negara. Sumber-sumber devisa tersebut antara lain adanya ekspor barang dan jasa ke negara lain, sehingga kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri ini. Peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID ini. Peluang bisnis UMKM tidak terbatas meskipun COVID-19 telah membawa dampak negatif terhadap perkembangan UMKM. Pengembangan UMKM saat ini sudah berbasis digital dan begitu mudah diakses telah memicu banyak pergerakan ekonomi di berbagai pelosok daerah. Saat ini, potensi industri kreatif memiliki prospek dan peluang yang sangat menjanjikan. Apalagi banyak industri kreatif yang terus digali dan ditingkatkan oleh UMKM. Maka daya serap ekonomi akan tersebar secara merata dan memiliki daya serap yang tinggi sehingga akan meningkatkan kemakmuran ekonomi di Indonesia dari berbagai daerah tersebut serta akan menciptakan lapangan kerja baru agar dapat mengatasi kemiskinan. Tantangan pengembangan UMKM di Indonesia. Tantangan UMKM di tengah pandemi ini diantaranya yaitu banyaknya para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak pemberlakuan PSBB dan physical distancing. Pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal, serta anjloknya permintaan yang disebabkan karena terjadinya ketidakpastian pasar yang akhirnya berdampak pada menurunnya permintaan akan barang dan jasa. Strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa ini. Yang pertama adalah e-commerce. Di tengah COVID-19, penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan yang disebabkan adanya penerapan PSBB.
Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu untuk memperluas jaringan dan memanfaatkan penjualan e-commerce, sehingga UMKM tetap dapat menjalankan usaha dan menjangkau banyak konsumen serta memperluas pasar. Yang kedua adalah digital marketing. COVID-19 menyebabkan berkurangnya jumlah konsumen di berbagai sektor dan industri. Hal ini menuntut pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk secara maksimal dan memikirkan ide-ide kreatif dan inovatif. Semakin pesat perkembangan era digital, saat ini tidak mungkin untuk dihindari, apalagi masa COVID-19 seperti saat ini masih bertahan di Indonesia. Maka UMKM harus mampu memaksimalkan manfaat dari perkembangan digital ini. Yang ketiga, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Di tengah COVID-19, konsumen tentunya menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan barang dan jasa, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, keterbatasan konsumen dalam melakukan pembelian langsung juga berdampak pada berkurangnya jumlah pembelian konsumen secara signifikan. Untuk itu, pelaku UMKM harus melakukan perbaikan kualitas produk untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan secara intensif mengkomunikasikan terhadap kualitas produk. Strategi yang keempat adalah Customer Relationship Marketing. Pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya berfokus pada menjaring pelanggan baru, tapi juga bisa mempertahankan produk dan menjaga pelanggan yang sudah ada, serta menciptakan kepuasan pelanggan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak akan berpindah ke produsen lain karena sudah memiliki kepercayaan terhadap produk. Salah satu cara UMKM untuk dapat bertahan di pandemi COVID ini adalah menurunnya kualitas bisnis adalah dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan atau Customer Relationship Marketing. Konsep strategi ini berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, yaitu mempertahankan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi ulangan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Kesimpulan, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian, terutama pada UMKM. Pelaku UMKM merasakan dampak langsung berupa penurunnya omset penjualan dikarenakan adanya himbauan pemerintah dan penerapan PSBB yang menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah, sehingga cukup banyak UMKM yang berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Dalam kondisi seperti saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Untuk itu, pelaku UMKM harus memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi, sehingga dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, dan percaya diri. Sekian, salam.